Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini masih seperti minggu lalu, pembelajarannya dengan menggunakan video. Nah, Bapak harap kalian bisa tetap menyimak meskipun dengan melalui video. Nah, pada minggu lalu, materi yang sudah dibahas itu mengenai jarak titik ke garis. Di mana untuk menentukan jarak titik ke garis itu, garis yang dibuat haruslah tegak lurus. Nah, kemudian sudah Bapak berikan juga soal latihan dari live worksheet. Di situ kalian sudah jawab dan sebagian besar sudah paham cara menentukan jarak titik ke garis. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas itu mengenai jarak titik ke bidang. Jadi, ada 3 pokok bahasan utama kita pada materi dimensi 3. Yang pertama itu jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan yang terakhir jarak titik ke bidang. Oke, silahkan disimak dengan baik. Nah, setelah mempelajari materi pada handout ini, diharapkan kalian dapat yang pertama itu mendeskripsikan jarak antara titik ke bidang, kemudian yang kedua menentukan jarak antara titik ke bidang. Jadi kalian harus tahu konsep jarak titik ke bidang itu bagaimana, kemudian setelah paham konsepnya, kalian dapat menentukan jaraknya, jarak antara titik ke bidang. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada gambar bangunan, kemudian di sini ada kayu penyangga di mana dia terhubung dengan bagian atap dan bagian sisi bangunannya. Nah, di sini disebutkan tiang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi gedung dan suatu titik pada bidang atap. Nah, dengan mengamati gambar ini, dapatkah kita menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga ini seminimal mungkin? Harus gimana coba kira-kira? Kalau sudah tahu, simpan jawabannya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada gambar bidang yang berwarna biru di sini, biru dan putih. Kemudian ada titik P di sini. Nah, dari titik P dibuat garis tegak lurus terhadap bidangnya. Nama garisnya ini kita beri nama garis G. Kalau untuk menamai garis, kita beri nama dengan huruf kecil. Sedangkan untuk ruas garis pakai huruf besar. Nah, memangnya beda antara garis dengan ruas garis? Jawabannya adalah berbeda. Garis itu panjangnya tidak terhingga. Jadi di sini dari G di sini masih bisa ke atas ataupun masih bisa ke bawah. Sedangkan ruas garis panjangnya hanya dibatasi oleh kedua titik yang sudah ditentukan. Nah, misalkan di sini panjang ruas garis PP aksen, ya berarti panjangnya sepanjang ini. Kita kembali lagi tadi, syarat sebuah garis tegak lurus bidang adalah minimal tegak lurus dengan 2 garis pada bidang tersebut. Jadi, untuk menunjukkan apakah suatu garis itu tegak lurus bidang, kita cuma perlu menunjukkan minimal ada 2 garis yang tegak lurus, 2 garis pada bidangnya yang tegak lurus dengan garis tersebut. Di sini ada 2 garis nih yang bersilangan. Lihat di sini di P aksen tuh ada tanda siku-siku, artinya dia tegak lurus. Nah, garis G memotong bidang di titik P aksen, maka P aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik P pada bidang. Jadi titik P ini kalau kita proyeksikan pada bidangnya bidang datar tentu saja, ini jadi P aksen. Nah, jarak titik P pada bidang sama dengan panjang ruas garis PP aksen. Jadi jarak titik P ke bidang ini itu ternyata sama dengan panjang ruas garis PP aksen. Nah, di mana harus tegak lurus.
Berarti untuk masalah bangun tiang penyangga yang tadi, syarat minimal agar panjangnya itu seminimal mungkin, maka haruslah dia tegak lurus dengan bidang atapnya. Maka nanti panjangnya akan minimal. Oke, kita lanjut. Nah, dengan demikian, pengertian dari jarak titik ke bidang yaitu panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dengan suatu bidang. Nah, di sini ada contoh soal, perhatikan baik-baik. Kunci untuk mempelajari materi ini, kalian sudah paham jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis. Kalau kedua materi tersebut sudah dipahami, insya Allah untuk materi yang ini tidak ada halangan. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 10 cm. Nah, kemudian tentukan jarak A ke bidang CDHG, A ke BDHF, A ke BDE, dan A ke CFH. Coba kita lihat. Di sini ada kubus ABCDEFGH. ABCDEFGH yang ditanya itu jarak titik A ke bidang CDHG. Dari titik A ke bidang CDHG. Nah, bidang CDHG ini seperti kita lihat yang garis warna merah ini, dia merupakan sisi kubus dan bentuknya adalah persegi. Nah, proyeksi titik A ke bidang CDHG ini diwakili oleh proyeksi titik A ke garis CD pada bidang CDHG. Jadi titik A ini diproyeksinya ke garis CD. Nah, sehingga garis AD tegak lurus dengan garis CD dan DH. Tadi sudah disebutkan di awal, syarat untuk menentukan jarak titik ke bidang itu tegak lurus minimal dengan 2 garis pada bidangnya. Dan garis yang kita pakai pada bidang CDHG itu bidang CD dan bidang DH. Nah, dengan demikian, jarak titik A ke bidang CDHG adalah sama dengan panjang rusuk kubus itu sendiri, yaitu 10 cm. Jadi ternyata dari A ke CDHG ini sama dengan panjang rusuknya, sama dengan 10 cm. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, di sini bidang BDHF ini berbentuk persegi panjang, di mana panjang FB-nya adalah 10 cm dan panjang FH maupun panjang BD adalah 10 akar 2. Kenapa bisa 10 akar 2? Ingat rumus diagonal sisi pada kubus. Nah, di sini penjelasannya. Garis AC tegak lurus garis BD dan A aksen H. Garis AC tegak lurus dengan garis BD. Nah, kenapa dikatakan tegak lurus? Baik AC maupun BD ini merupakan diagonal sisi pada kubus. Diagonal sisi pada kubus sudah pasti akan tegak lurus. Maka AC tegak lurus dengan BD. Nah, kemudian karena tadi minimal harus ada 2 garisnya. Nah, di sini bantuan garisnya itu dari A aksen ditarik garis ke H. A aksen tegak lurus dengan A aksen H. Nah, selain A aksen H, kalian sebenarnya bisa dengan garis lain selama garisnya itu terletak pada bidang BDHF. Misalkan, Pak, saya garisnya bukan A aksen H, tapi dari A aksen F. Itu juga sama saja, dia tetap tegak lurus karena A aksen F terletak pada bidang BDHF. Nah, sehingga A aksen merupakan proyeksi tegak lurus A ke bidang BDHF. Dan jarak titik A ke bidang BDHF itu sama dengan panjang AA aksen.
Nah, kalau kita lihat pada sketsanya di sini, AA aksen itu sama dengan setengah dari AC. Berarti setengah dikali 10 akar 2. 10 akar 2 dari mana? Ini diagonal sisinya. Di mana diagonal sisi kubus itu rusuk dikali akar 2. Dikali setengah itu sama dengan dibagi 2. Berarti setengah kali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2 cm. Karena kita tadi satuannya pakai cm. Itu penjelasannya. Kemudian yang bagian C, kita diminta untuk menentukan jarak dari titik A ke bidang BDE. Coba perhatikan sketsanya. Jadi nanti ketika kalian menjawab soal itu buat dulu sketsanya. Setelah sketsanya jelas, baru kalian lakukan perhitungan. Jadi tidak serta-merta kalian buat perhitungan tanpa melalui pembuatan sketsa terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini. BDE ini kalau kita lihat bukan seperti segitiga sama sisi, padahal dia adalah segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi? Karena panjang BD, panjang DE, dan panjang BE itu sama, yaitu berapa coba? Ya, panjangnya 10 akar 2. Jadi BDE ini adalah segitiga sama sisi. Nah, bidang ACGE dan bidang BDE ini berpotongan tegak lurus di sepanjang garis PE. Jadi ini ada segitiga, kemudian dipotong dari tengah-tengahnya, dan tengah-tengahnya itu tegak lurus sepanjang garis PE di sini. Nah, dapat dipastikan proyeksi titik A ke bidang BDE terletak di sepanjang garis PE. Jadi kalau bentuknya kayak gini, pasti titiknya itu nanti ada di sepanjang garis ini. Cuma nanti belum tahu titiknya ada di bagian mana. Itu yang perlu kita hitung. Nah, misal tadi titiknya itu adalah AA aksen. Nah, dengan demikian, jarak titik A ke bidang BDE sama dengan panjang AA aksen. Nah, untuk menentukan panjang AA aksen dapat digunakan konsep luas pada segitiga APE. Perhatikan di sini, ada segitiga APE. Konsep luas pada segitiga. Luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alas kali tinggi. Alas dan tinggi segitiga itu selalu tegak lurus. Nah, dilihat di sini segitiga APE. Kalau alasnya AP, berarti garis tingginya itu adalah AE, karena dia tegak lurus dengan AE. Kalau alasnya PE, berarti dia garis tingginya adalah AA aksen. Jadi kalian cuma perlu tahu di sini alas dan tinggi pada segitiganya ada 2 nanti, atau bahkan ada 3. Kalau alasnya yang mana, berarti kita panggil tinggi yang mana. Kalau alasnya yang mana, pakai tinggi yang mana pada sisi yang berbeda tentunya. Nah, kita lihat di sini. Luas segitiga APE, ini konsep yang pertama, itu sama dengan luas segitiga APE pada konsep kedua. Untuk yang pertama, ini kita pakai setengah dikali alas. Alasnya itu EP. EP atau PE. Berarti tingginya adalah AA aksen. Setengah kali EP dikali AA aksen. Sama dengan setengah dikali AP tadi. Kalau alasnya AP berarti tingginya AE. Setengah kali AP dikali AE. Nah, kemudian setengah dikali EP di sini kan kalau kita lihat adalah garis miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku. Cara mencari hipotenusa ini kalian sudah hafal tentunya. Hipotenusa atau sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegaknya. Karena di sini tidak pakai kuadrat berarti pakai akar. Berarti setengah dikali akar AP kuadrat tambah AE kuadrat dikali AA aksen sama dengan setengah kali AP kali AE.
setengah dikali AP kuadrat. AP sudah kita hitung di bagian B tadi, itu panjangnya 5 akar 2 dikuadratkan. Kemudian ditambah AE 10 kuadrat dikali AA aksen. Sama dengan setengah dikali 5 akar 2 dikali 10. Nah, sebenarnya untuk setengah, di sini dari baris ketiga ini bisa kita coret. Kalau kalian mau coret, sudah bisa dicoret, tapi di sini dipakai sampah perhitungan ke bawah. Jadi biar kalian tahu prosesnya. Kemudian di baris ke-5, di sini setengah dikali akar 50 tambah 100 dikali AA aksen sama dengan setengah dikali 5 akar 2 dikali 10. Nah, setengah dengan setengah dicoret, dilihat miringnya ke kanan. Kemudian ini akar 150 berarti jadi 5 akar 6. 5-nya dicoret dengan 5. Yang di kiri tinggal menyisakan akar 6 dikali AA aksen, yang di kanan menyisakan akar 2 kali 10. Dengan demikian, AA aksen sama dengan akar 2 dikali 10 per akar 6. Atau kalau dirasionalkan, disederhanakan lagi, itu jadinya 10 per 3 akar 3. Perhatikan di sini. Kalau bentuknya seperti ini, ternyata jaraknya itu ada khusus, ada perlakuan khususnya. Tadi kan rusuknya 10. Berarti diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Diagonal sisinya 10 akar 2, diagonal ruangnya 10 akar 3. Kalau yang ditanya adalah jarak dari A ke BDE, atau bisa juga dari titik C ke BDG, atau dari titik E ke bidang FHA, atau dari titik B ke bidang ACF, itu kalian silahkan cari lagi. Ternyata panjangnya itu sama dengan 1/3 dari diagonal ruangnya. Jadi ternyata ini sama saja dengan 1/3 dikali 10 akar 3. Karena 10 tidak bisa dibagi 3, berarti bentuk eksaknya itu jadi 10/3 akar 3. Gitu ya. Yang terakhir di sini. Di sini diminta untuk menentukan jarak dari titik A ke bidang CFH. Dari titik A ke bidang CFH. Kita lihat lagi. Jadi kalian buat dulu sketsanya nih, biar bisa dicari nanti perhitungannya. Bidang ACGE, sama dia ya, berbentuk persegi panjang, memotong tegak lurus bidang CFH di sepanjang garis CP. Jadi konsepnya tuh hampir sama dengan yang tadi. Jadi ACGE memotong CFH di sepanjang garis CP. Nah, pasti dia jaraknya tuh ada di sepanjang garis CP nanti. Nah, sehingga dapat dipastikan proyeksi titik A pada bidang CFH itu adalah di titik A aksen. A aksennya di sini ya ada. Nah, sehingga jarak titik A ke bidang CFH itu sama dengan panjang ruas garis AA aksen. Nah, kalau sudah, tinggal kita hitung lagi berarti AA aksennya sama dengan yang tadi, dengan konsep luas segitiga. Cuma segitiganya karena bentuknya beda, di sini kita pakai yang segitiga ACP. Tadi luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Di sini ada 2 alas dan 2 tinggi. Kalau alasnya pakai yang AC berarti tingginya adalah PQ. Alasnya AC berarti tingginya PQ. Kalau alasnya CP berarti tingginya adalah AA aksen. Ingat, alas dan tinggi pada segitiga itu harus selalu tegak lurus. Berarti di sini luas ACP pada konsep 1 sama dengan luas ACP pada konsep 2. Setengah kali CP dikali AA aksen sama dengan setengah kali AC kali PQ. Nah, setengahnya bisa dicoret di sini. Berarti AA aksen sama dengan 10 akar 2 dikali 10 per 5 akar 6.
Atau kalau dirasionalkan itu jadi 20/3 akar 3. Nah, ini juga sama dengan yang tadi konsepnya nih. Kalau yang tadi itu dari A ke BDE adalah 1/3 akar 3, atau nah yang sekarang kalau bentuknya seperti ini, misal G ke CFH atau B ke EG, B ke misal EGD, itu ternyata sama dengan 2/3 dari diagonal ruangnya. 2/3 dikali 10 akar 3 itu sama dengan 20/3 akar 3. Jadi kalian harus ingat-ingat nih bentuknya. Yang 1/3 diagonal ruang bagaimana, yang 2/3 diagonal ruang juga bagaimana. Nah, ini tadi contoh menentukan jarak titik ke bidang, khususnya kubus. Nah, untuk bangun lainnya silahkan bisa kalian pelajari dengan mencari materinya di YouTube atau di blog atau di mana saja, atau di buku pelajaran mungkin ya, silahkan dibuka. Nah, kemudian di sini ada soal, silahkan kalian gambar dengan bagus, kalau bisa di kertas berpetak agar gambarnya bagus dan rapi. Jadi nanti yang Bapak nilai itu bukan hanya hasil perhitungannya saja, tapi kelengkapan kalian dalam membuat gambar itu juga termasuk dalam perhitungan penilaian. Nanti soalnya Bapak lampirkan di Classroom. Nah, atau kalau kalian misalkan ingin sumber lain untuk belajar, mau dari sumbernya silahkan bisa kunjungi. Untuk modul di sini sudah Bapak share di Classroom ya, silahkan dibuka lagi bagian materi. Nah, kemudian di sini ada websitenya, silahkan kalian klik aja, kunjungi. Bapak nyari sumber referensinya dari sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.